Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Baim yang dikabarkan menang hak asuh anak setelah resmi bercerai dengan Paula. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini nama Baim Wong diketahui mendapatkan hak asuh anak penuh untuk kedua anaknya, yakni Keanu dan Kenzo. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Baim Wong, yakni Fahmi Bahmid nih Besti. Ia mengatakan jika banding yang diajukan oleh pihak Baim dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga kedepannya Paula harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin bertemu dengan kedua anak-anaknya. Alhamdulillah ya, dia dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding, ya. Karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28, apa 27 dan lupa, saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak, dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Kuasa hukum Baim Wong juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor nih yang membuat hak asuh anak jatuh ke tangan Baim. Salah satunya adalah anak-anak merasa lebih nyaman jika berada di dekat Baim nih Besti. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang betul-betul membuat keputusan dengan hati nurani, dengan melihat fakta-fakta persidangan, dengan mempelajari bukti-bukti dari psikiater, dari psikolog dan sebagainya, sehingga memutuskan anak itu lebih nyaman, lebih sehat kalau dia berada pada ayah kandungnya. Itulah putusan yang saya dapat. Meskipun kini anak-anak berada dalam hak asuh Baim secara penuh, namun Paula masih bisa ya Besti untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Hanya saja Paula tak diberikan akses lebih luas untuk mengasuh anak-anaknya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Yang jelas, alhamdulillah dengan adanya putusan tersebut, bahwa yang selama ini berkembang di teman-teman semua, seorang ayah tidak punya hak untuk menjadi hadana atau pengasuh anaknya, itu adalah salah. Untuk bagaimana nanti pembagian waktu bersama dengan Paula, Fahmi dengan tegas mengatakan jika Paula tak boleh datang di waktu yang kurang tepat, seperti tengah malam, Paula juga hanya diperbolehkan untuk bertemu dan tak lebih dari itu nih Besti. Waduh, kalau jalan-jalan bareng anak gimana nih Bang Fahmi? Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan. Karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Waduh, semoga nantinya tidak dipersulit ya Besti pertemuan antara Mama Pau dan juga anak-anaknya ini. Karena bagaimanapun juga Paula Verhoeven merupakan ibu dari Keanu dan Kenzo. Dalam kesempatan tersebut, selain Paula harus meminta izin kepada Baim setiap ingin bertemu dengan anak-anaknya, Paula juga diketahui tak diperbolehkan menemui anak-anak di sekolahnya. Nggak boleh ganggu anak sekolah dong, dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya. Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ngomong lah sama Baim. Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatangi. Ya Anda ngomong dong sama Baim, saya ingin ketemu anak-anak, nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang ngebut. Dia nggak punya hak itu. Waduh, siap deh Bang Fahmi, agak sedikit emosional ya Besti. Bang Fahmi ini dalam kasus Baim. Mungkin nanti kedepannya Mama Pau bisa kembali menjalin hubungan yang baik ya Besti dengan Papa Baim, supaya anak-anak juga tak kehilangan sosok salah satu peran orang tuanya. Dalam hal ini, kuasa hukum Baim mengatakan jika harusnya semuanya bisa saja berakhir tak seperti ini. Namun karena beberapa waktu lalu Paula sempat melaporkan Baim ke Komnas Perempuan dan sebagainya,
hubungan keduanya jadi merenggang nih Besti. Harus bicara sama Baim. Ini yang punya hak Baim, ini putusan pengadilan hormati. Sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah begini kalau kemarin dia tidak bikin ulah. Dengan semua orang dilaporkan kemana-mana, mungkin ke PBB lagi kemana lah segala macam. Sudah kemarin itu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada dia itu. Baim Wong yang memberikan jalan keluar. Terus tiba-tiba semua dilaporkan, dibanding segala macam, ya saya banding juga lah. Dan alhamdulillah dikabulkan. Logika saya juga benar. Sehingga putusan pengadilan itu membenarkan, menyatakan memang dia tidak pantas. Selanjutnya ada Irwan Musri yang baru-baru ini jadi sorotan publik usai mengaku tak suka dengan rumah tapak tanah nih Besti. Apakah ini menjadi alasan tidak tinggal satu atap dengan Bunda Maya ya Besti? Tidak usah pakai lama, langsung aja ini dia informasinya. Besti, pasti tak banyak yang tahu kan kalau ternyata Bunda Maya dan juga Om Irwan Musri memiliki keunikan nih dalam rumah tangga mereka. Pada umumnya nih Besti, pasangan suami istri itu udah pasti akan tinggal satu atap ya setelah menikah. Tapi berbeda nih dengan Bunda Maya dan Om Irwan. Ternyata nih Besti, setelah menikah mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman masing-masing loh. Bunda Maya di rumahnya di daerah Pejaten, sedangkan Om Irwan di apartemennya. Tapi meskipun memiliki kediaman sendiri-sendiri, tapi Bunda Maya dan Om Irwan lebih sering menghabiskan waktu bersama ya Besti. Bunda Maya juga membagi waktu beberapa hari di rumahnya dan beberapa hari kemudian di apartemen menemani sang suami. Meski bisa dibilang memiliki 2 tempat tinggal, tapi Bunda mengaku kehidupan rumah tangganya yang seperti itu justru sangat menyenangkan. Tapi nih Besti, penasaran gak sih kenapa keduanya memiliki rumah yang berbeda? Dalam cuplikan video yang beredar di dunia maya saat Bunda tengah berbincang dengan Titi Kamal, ia membenarkan hal tersebut nih Besti. Dan ternyata nih Besti, alasan Om Irwan jarang datang ke rumah Bunda Maya cukup membuat netizen dan kaum mendang-mending tercengang nih. Yakni Om Irwan tak suka rumah yang menyentuh tanah langsung nih Besti. Waduh, gimana tuh? Jadi menurut Bunda Maya, Om Irwan adalah tipe orang yang suka tinggal di apartemen tinggi dan jauh dari tanah. Alasannya pun cukup sepele ya Besti dan pasti bikin netizen makin shock nih. Yaitu Om Irwan takut ular, kecoa, bahkan Om Irwan malas kalau harus bermasalah dengan nyamuk. Gimana nih Besti? Sangat tidak relate ya dengan kehidupan kaum mendang-mending kayak kita-kita. Benar-benar loh Om Irwan ini. Kalau dari pernyataan Bunda Maya yang mengatakan kalau Om Irwan ini nggak suka dengan kecoa, nyamuk, dan lain-lain, sudah sangat dipastikan aura old money dan financial freedom-nya tuh kuat banget ya Besti. Best banget deh emang suaminya Bunda Maya ini. Pokoknya kita doakan aja ya Besti, pasangan yang satu ini bahagia selalu dan langgeng terus. Amin. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti. Setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh dan menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.